memperbaiki tata kalimat dalam paragraf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat hebat? Semoga semua dalam keadaan sehat, kuat, dan semangat. Berjumpa lagi dalam pelajaran Bahasa Indonesia, edisi sukses ujian. Kali ini kita akan membahas materi memperbaiki tata kalimat dalam paragraf. Bagaimana caranya? Ayo kita pelajari bersama dan simak sampai contoh soal dan pembahasannya. Memperbaiki tata kalimat dalam paragraf. Kalimat. Apa itu kalimat? Kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang sudah mengungkapkan pikiran secara utuh. Adapun kalimat paling sederhana dapat terbangun dari dua unsur kata atau kelompok kata yang masing-masing berfungsi sebagai subjek dan predikat. Tata kalimat. Tata kalimat adalah kaidah penyusunan kata sehingga menjadi kalimat yang baik dan benar dan mempunyai arti sekaligus memenuhi persyaratan kebaikan dan kebenaran. Unsur-unsur kalimat. 1. Subjek adalah unsur kalimat yang diperkatakan dalam sebuah kalimat, menunjukkan pelaku, sosok atau benda, sesuatu hal, atau masalah yang menjadi pangkal atau pokok pembicaraan. Adapun ciri-ciri subjek adalah sebagai berikut. 1. Merupakan jawaban atas pertanyaan siapa atau apa dari jawaban predikat. 2. Dapat disertai kata ini atau itu. 3. Didahului kata depan. 4. Dapat berupa kata atau kelompok benda yang dapat memiliki salah satu ciri subjek. Contoh, mahasiswa mengerjakan tugas kuliah. Mahasiswa di sini adalah subjek, karena mahasiswa adalah yang melakukan. Melakukan apa? Yaitu mengerjakan tugas kuliah. Unsur yang kedua adalah predikat. Predikat adalah unsur kalimat yang menerangkan subjek. Keterangan ini berhubungan dengan apa, berapa, mengapa, atau bagaimana subjek. Adapun ciri-ciri predikat adalah sebagai berikut. 1. Merupakan jawaban atas pertanyaan apa, berapa, mengapa, atau bagaimana. 2. Dapat disertai kata pengingkar tidak atau bukan. 3. Dapat didahului kata ialah, adalah, merupakan. 4. Dapat berupa kata atau kelompok kata kerja, kata sifat, atau kata benda. Contoh, mahasiswa menyusun skripsi. Menyusun adalah predikat. Jadi dalam kalimat ini sudah ada mahasiswa tadi sebagai subjek dan menyusun sebagai predikat. Selanjutnya, unsur yang ketiga yaitu objek. Objek adalah unsur kalimat yang dikenai perbuatan atau yang menderita akibat perbuatan subjek. Adapun ciri-ciri objek adalah sebagai berikut. 1. Langsung mengikuti predikat. 2. Tidak didahului kata depan. 3. Menjadi subjek
pada kalimat pasifnya. 4. Dapat diganti dengan bentuknya. Dan 5. Dapat berupa kata atau kelompok kata benda atau anak kalimat yang ditandai kata hubung bahwa. Contoh, mahasiswa itu mengemukakan masalahnya. Masalahnya adalah objek. 4. Pelengkap adalah unsur kalimat yang melengkapi predikat. Letak pelengkap umumnya di belakang predikat yang berupa verba atau kata kerja. Pelengkap tidak dapat menjadi subjek sebab tidak dapat dipasifkan. Contoh: 1. Mereka belajar matematika dengan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh di sini adalah pelengkap. 2. Pamanku membelikan anaknya rumah mungil. Mungil adalah pelengkap. Unsur yang kelima adalah keterangan. Keterangan adalah unsur kalimat yang memberikan informasi lebih lanjut mengenai hal yang dinyatakan dalam kalimat. Adapun ciri-ciri keterangan adalah 1. Memberikan informasi tentang waktu, tempat, alat, tujuan, cara, dan sebab. 2. Memiliki keleluasan letak, yaitu dapat di awal, akhir, atau menyisip di antara subjek dan predikat. 3. Tidak bersifat wajib. 4. Didahului kata depan seperti di, ke, dari, pada, atau kata hubung jika berupa anak kalimat seperti karena, jika, maka, ketika. 5. Tanpa kata depan jika berupa kata seperti kemarin, sekarang, tadi, nanti. Contoh: 1. Mereka belajar di perpustakaan. Perpustakaan adalah keterangan tempat. 2. Ali sekarang sedang belajar. Sekarang adalah keterangan waktu. 3. Siti memotong roti dengan pisau. Pisau di sini adalah keterangan alat, yaitu alat untuk memotong roti. Secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut. Subjek adalah yang melakukan kegiatan. Predikat adalah kegiatan yang dilakukan oleh subjek. Objek adalah yang dikenai kegiatan atau mendapat akibat dari subjek. Keterangan adalah yang memperjelas predikat. Dan pelengkap adalah pelengkap dari objek. Macam-macam struktur atau pola kalimat. 1. SP. Ini adalah pola kalimat yang paling sederhana karena hanya tersusun dari 2 kata, yaitu Ali dan menyanyikan. Ali sebagai subjek dan menyanyikan sebagai predikat. 2. SPO. Subjek, predikat, objek. Ali menyanyikan lagu. Subjek, predikat, objek. 3. SPOK. Subjek, predikat, keterangan. Ali menyanyikan lagu dengan merdu. Subjek, predikat, objek dengan merdu adalah keterangan. 4. KSPO. Keterangan subjek, predikat, objek dengan merdu.
keterangan. Ali subjek, menyanyikan predikat, lagu adalah objek. 5. KSP OK, keterangan, subjek, predikat, objek, dan keterangan lagi. Saat mandi, Ali menyanyikan lagu dengan merdu. 6. SKPOK, Ali saat mandi menyanyikan lagu dengan merdu. 7. SP Pel, objek predikat pelengkap. Rumahku bercat kuning. Rumahku sebagai subjek, bercat sebagai predikat, dan kuning sebagai pelengkap. 8. SPOPEL, subjek predikat, objek, dan pelengkap. Edi sudah mencuci piring kotor. 9. SP Pel K, subjek predikat pelengkap dan keterangan. Edi berdecak kagum ketika lukisan itu jadi. Catatan: jabatan pelengkap atau pel tidak dapat menduduki jabatan subjek atau S saat dipasifkan. Berbeda dengan jabatan objek atau O pada kalimat aktif, bila dipasifkan, objek jadi subjek. Baiklah, untuk memperbaiki tata kalimat yang salah, berarti kita harus membenarkan sesuai dengan salah satu pola atau struktur yang ada yang baku. Contoh: korban terdampak banjir bekerja siang dan malam untuk menekan jumlah Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Ini jelas susunannya tidak sesuai, karena dibaca saja sudah tidak enak. Adapun jika disusun sesuai struktur kalimat yang benar, dapat menjadi sebagai berikut. Badan Nasional Penanggulangan Bencana bekerja siang dan malam untuk menekan jumlah korban terdampak banjir. Jadi salah satu cara untuk menentukan kalimat yang benar adalah dengan dirasakan. Ini jika dirasakan tidak nyaman ya, tapi kalau ini pas dibaca, didengar juga lebih enak. Baiklah, untuk lebih jelasnya kita akan bahas contoh soal 1. Untuk soal seperti ini dapat kita langsung baca bagian ini yang miring, karena ini nanti yang ditanyakan. Akan tapi lebih baik juga kalau kita baca keseluruhan agar memahami secara keseluruhan isi dari paragraf ini. Di sini yang ditanyakan adalah perbaikan tata kalimat yang dicetak miring dan tebal adalah yang dicetak miring di sini adalah mencuci tangan dan teratur kita harus benar dengan. Nah, ini jelas dibaca tidak nyaman ya. Perbaikan kata kalimat yang dicetak miring dan tebal di sana adalah misalnya kita A. Mencuci tangan harus kita dengan teratur dan benar. Ini juga masih tidak nyaman, tidak pas. B. Dengan benar dan teratur kita harus mencuci tangan. Tidak pas lagi. C. Kita harus mencuci tangan dengan benar dan teratur. Nah, ini terasa nyaman. Bagaimana dengan D? Mencuci tangan dengan benar dan teratur kita harus. Nah, kita harus kok di belakang. Ini juga tidak pas. Jadi, perbaikannya yang tepat adalah C, yaitu kita harus mencuci tangan dengan benar dan teratur. Contoh soal 2. Ini juga bisa langsung ke bagian yang ditanyakan, ini adalah bagian ini ya. Rokok yang merusak terhadap polusi udara dan menyebabkan kesehatan bertujuan mengajak karyawan agar waspada bahaya hal ini. Ini
Perbaikan tata kalimat yang bercetak miring adalah, kita baca satu-satu. A. Bahaya rokok yang merusak kesehatan karyawan menyebabkan polusi udara. Nah, ini juga kurang nyaman. Coba B. Waspada bahaya terhadap rokok bertujuan mengajak karyawan agar merusak kesehatan dan menyebabkan polusi udara. Masa di sini mengajak karyawan agar merusak kesehatan, jelas tidak pas. Sementara C. Karyawan Pak Dharma diminta waspada akan bahaya rokok, sehingga mengajak untuk merusak kesehatan dan meningkatkan polusi udara. Lagi-lagi di sini ada yang tidak nyaman ya. Mengajak untuk merusak, jelas tidak pas. Tapi coba yang D. Hal ini bertujuan mengajak karyawan agar waspada terhadap bahaya rokok yang merusak kesehatan dan menyebabkan polusi udara. Ini sudah nyaman dibaca ya, pas. Berarti perbaikan tata kalimat tersebut adalah, yang benar adalah D, yaitu hal ini bertujuan mengajak karyawan agar waspada terhadap bahaya rokok yang merusak kesehatan dan menyebabkan polusi udara. Kita lanjutkan contoh soal 3. Curah hujan meningkat di musim penghujan. Hal ini dapat menyebabkan banjir. Faktor penyebab banjir lainnya adalah masalah lingkungan. Karena rendahnya kesadaran masyarakat, hal ini dalam menjaga lingkungan. Ini tidak nyaman ya, kurang pas karena masih balik-balik susunannya. Perbaikan tata kalimat pada kalimat bercetak miring adalah, kita A. Hal ini karena rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan. B. Rendahnya kesadaran masyarakat karena hal ini dengan menjaga lingkungan. Ini juga tidak pas. C. Karena rendahnya kesadaran masyarakat dalam hal ini menjaga lingkungan. Ini masih tidak nyaman. D. Kesadaran masyarakat dalam hal ini karena rendahnya menjaga lingkungan. Sepertinya ini yang paling pas adalah A. Jadi perbaikan tata kalimat pada kalimat bercetak miring di ini adalah ini. Hal ini karena rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan. Contoh soal 4. Di sini bisa langsung menuju ke ini. Para penduduk semua sangat khawatir akan masa depan mereka sekalian. Ini khawatir karena kebanjiran. Perbaikan kalimat bercetak miring dalam paragraf tersebut adalah A. Penduduk semua sangat khawatir akan masa depan mereka sekalian. B. Penduduk sangat khawatir akan mereka. Ini kalau B kurang lengkap. C. Para penduduk sangat khawatir akan masa depan mereka. Juga kurang pas lagi. Tapi D. Para penduduk sangat khawatir akan masa depan mereka sekalian. Ini pas. Maka jawabannya perbaikan kalimat yang bercetak miring dalam paragraf tersebut adalah D. Kita lanjutkan ke soal 5. Bacalah teks di bawah ini. Kita baca dulu ya. Kondisi kesehatan, kebugaran, dan kesegaran tubuh akan memengaruhi aktivitas siswa sehari-hari. Siswa sehat, tubuh membuat yang bugar belajar dan berkonsentrasi. Wah, ini tidak nyaman sekali ya. Selain itu, olahraga rutin perlu dilakukan siswa. Hendaknya juga mengkonsumsi makanan bernutrisi yang diperlukan. Perbaikan tata kalimat yang dicetak miring adalah A. Tubuh yang sehat dan bugar membuat siswa berkonsentrasi belajar. Nah, ini sepertinya pas. Kita coba yang B. Siswa yang berkonsentrasi belajar membuat tubuh sehat dan bugar. Nah, ini kebalik-balik ya. C. Siswa yang membuat tubuh sehat dan bugar belajar berkonsentrasi. Ini juga tidak pas. D. Tubuh yang berkonsentrasi membuat siswa belajar sehat dan bugar. Jelas tidak pas lagi. Dan yang paling pas di sini perbaikan tata kalimat yang dicetak miring adalah ini A.
yaitu tubuh yang sehat dan bugar membuat siswa berkonsentrasi belajar. Demikianlah yang dapat saya sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa bagi sahabat hebat yang belum like dan subscribe, silahkan like dan subscribe video ini, dan silahkan share agar lebih bermanfaat untuk sesama. Semoga mendapat pahala, dan saya doakan anak-anak hebat semua sukses dalam ujian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.